sekarang ini kan di tahun 2024 kan marak-maraknya pemilu ya Mas ya. Menurut sudut pandang Mas sebagai siswa SMK, apa itu pemilu? Menurut saya pemilu itu adalah pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifat demokratis untuk memilih para lembaga-lembaga negara untuk mengatur struktur-struktur negara agar berjalan dengan lancar. Kira-kira Mas sudah ada bayangan nggak untuk calon yang akan dipilih di pemilu nanti? Untuk pemilihan kali ini, memang calon cawapresnya bagus-bagus semua. Menurut saya bagus-bagus semua. Namun untuk sekarang saya masih memilih dan mengkonsiderasi. Ya, jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan pendapat saya sekarang. Di negara Indonesia kan dalam pemilunya itu menggunakan asas luber judil. Luber judil itu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Mas, apakah Indonesia telah melaksanakan asas tersebut? Memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih untuk memilih calon-calon yang masih dilakukan mungkin dari ancaman dari calon-calon atau dari partai-partai yang ada. Tapi saya yakin bahwa Indonesia sedang memperbaiki itu dan saya yakin kedepannya prinsip-prinsip tersebut akan terpegang dan dijalankan oleh semua masyarakat yang memilih. Nek menurutmu mengapa orang-orang itu lebih memilih untuk golput? Untuk masalah golput, teman-teman saya dan juga yang lebih tua, teman-teman dari bapak ibu saya, biasanya tuh dibagi jadi dua, Mas. Kadang tuh mereka masih belum tahu siapa yang mereka pilih, atau mereka tuh masih belum srek sama debat-debat mereka yang sudah dilakukan kemarin-kemarin. Nah, jadi menurut saya problem dari golput itu dua itu, Mas. Di dalam pemilu kan terdapat alur-alur pendaftaran bagi calon, baik itu dari calon presiden, wakil presiden, maupun calon legislatif. Menurut Mas, itu bagaimana proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia? Proses untuk pemilu di Indonesia mungkin dari awal itu pendaftaran calon, lalu pendaftaran calon, pemilihan nomor, lalu ada kampanye. Setelah kampanye mungkin ada debat. Setelah debat akan pemilihan umum atau pemilu itu tersebut, lalu perhitungan suara. Banyak sekali orang golput di Indonesia, mulai dari pemuda, tetua, dan lain sebagainya. Nah, cara mengatasi hal tersebut, biar mereka sadar sebagai calon pemilih yang tidak golput. Nah, gimana itu caranya, Mas? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu ini, menurut saya dengan mengadakan kampanye informatif yang kreatif dan juga mengadakan sebuah penyuluhan tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Ini kan di medsos ada beberapa informasi hoax dari gambar ataupun video yang berusaha memanipulatif untuk masyarakat sebagai calon pemilih. Nah, bagaimana agar masyarakat tuh tahu membedakan ini informasi yang manipulatif atau yang benar dari sebagai sumber yang berada di internet atau di medsos? Untuk mencegah penyebaran informasi hoax yang terjadi pada masyarakat dapat melibatkan literasi media dan pemantauan dari pihak yang berwenang, dan masyarakatmu sendiri harus memverifikasi berita atau kabar tentang pemilu yang menyebar di masyarakat. Nah, menurut Masnya sendiri, jenengan, strategi paling menarik, paling oke untuk memberikan informasi politik kepada warga masyarakat tuh bagaimana ya? Menurut saya strategi kreatif untuk menyebarkan informasi pemilu di masyarakat itu yang menarik itu dengan cara membuat seperti video animasi, podcast, dan kampanye di media sosial. Hal itu dapat meningkatkan daya tarik masyarakat
untuk pemilu? Kan ada beberapa saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang berada di luar Pulau Jawa atau yang memiliki kesulitan untuk mengakses informasi secara digital. Nah, kan itu akan menyebabkan kesetaraan antara informasi yang kita terima di sini dengan yang teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di luar pulau. Nah, bagaimana dampak ketidaksetaraan antara informasi yang kita terima di sini dengan teman-teman kita yang berada di luar pulau? Ketidaksetaraan informasi yang terjadi pada masyarakat mengakibatkan presentase masyarakat dalam pemilihan pemilu berkurang dan presentase golput meningkat tinggi. Medsos sekarang kan banyak digunakan sebagai media kampanye untuk membentukkan opini politik di lingkungan masyarakat kita. Nah, bagaimana kita dapat mengelola hal-hal manipulatif yang disebabkan oleh media tersebut dalam pemilu ke depan ini? Media sosial sendiri memiliki peran besar dalam membentuk opini politik. Pengelolaan manipulasi melibatkan kebijakan platform, edukasi pengguna, dan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk mengatasi penyebaran informasi yang dapat memanipulasi opini pemilih.